Bapak Ibu Rahmatullah, mengawali pertemuan kita, saya ingin mengulangi lagi beberapa motivasi tentang menghafalkan surat Al-Mulk ini terutama, dan menghafalkan surat-surat Al-Quran pada umumnya ya. Secara khusus surat Al-Mulk ini sangat direkomendasikan untuk dihafal, untuk dijadikan sebagai wirid harian karena banyaknya keutamaan. Jadi surat-surat dalam Al-Quran itu ada yang surat-surat yang khusus ya, yang punya fadilah, punya keutamaan dibanding surat-surat lain. Meskipun sebenarnya semua surat itu punya keutamaannya, tapi ada yang disebutkan oleh Rasulullah sendiri. Yang pertama, ini kita temanya sedang Al-Mulk, maka kita akan bahas surat Al-Mulk. Al-Mulk itu akan mendapatkan syafaat dan diampuni oleh Allah. Apa namanya? Yang Rasulullah bersabda, sungguhnya ada satu surah yang terdiri dari 30 ayat yang akan memberi syafaat kepada seseorang sampai dia diampuni. Surat itu adalah surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini ada hadisnya panjang ya. Dan ini selaras dengan hadis lain, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat syafi'an, menjadi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat akrab dengan di ashabi, itu yang bersahabat akrab dengan Al-Quran itu. Salah satunya adalah surat Al-Mulk. Ini bahkan akan menemani sejak kita dalam kubur ya. Hadisnya sudah saya share. Jadi nanti surat Al-Mulk ini akan membela kita di alam kubur dari dari interogasi atau katakanlah siksaan dari siksa kubur gitu ya, bisa. Itu sudah pernah dibahas. Berikutnya adalah keutamaan surat Al-Mulk. Ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah bersabda, dan aku benar-benar ingin surat itu ada di hati setiap orang dari umat. Rasulullah bersabda, dan aku benar-benar ingin surat itu ada di hati setiap orang dari umatku. Maksudnya surat Al-Mulk ya. Jadi kalau ada di hati berarti dihafal ya, dihafal. Jadi Rasulullah menginginkan surat Al-Mulk ini dihafal setiap orang umatku. Ya. Ada hadis bahasa Arabnya, nanti kita cari. Berikutnya adalah Al-Quran menjadi penyelamat dan siksa kubur. Ini tadi kita bahas. Rasulullah bersabda, ia adalah sang penghalang, ia adalah sang penyelamat yang akan menyelamatkan dari siksa kubur. Keempat, menghindari pembaca dari bala besar, dari bencana dunia. Jika dibaca berulang dan dijadikan zikir, maka akan menghindarkan pembacanya dari bala atau bencana yang besar, termasuk dari kerugian dalam bisnis. Jadi pekerjaan akan senantiasa lancar dan memberikan keuntungan yang cukup. Ini efek dari keberkahan kita bersama Al-Quran ya. Jadi hal-hal yang negatif yang berpotensi merugikan kita, baik itu bencana fisik maupun bencana ekonomi, bencana perdagangan, itu insya Allah terhindarkan. Dengan kita merutinkan, mewiridkan bacaan surat Al-Mulk. Tentunya dengan bacaan tidak cukup membaca saja, tapi juga memahami ayat per ayatnya, kemudian juga menjalankan kewajiban sebagai ahlul Quran ya, kewajiban utama sebagai mukmin pastinya gitu. Jadi tidak cukup dengan berbekal ini saja, hanya menghindari salah paham ya. Kemudian berikutnya
usaha atau bisnis akan lancar dengan baca surah Al-Mulk sebelum mengambil keputusan agar segala usaha atau bisnis jalan dengan lancar, tidak ada gangguan, serta senantiasa memberikan keberkahan dan keuntungan maksimal. Ini efek dari keberkahan surat Al-Mulk atau keberkahan surat-surat Al-Quran pada umumnya ya. Jadi dalam membaca Al-Quran, dalam surat-surat Al-Quran kita niatkan sebagai doa itu dibolehkan ya. Doa kesehatan, doa keberkahan, doa ketenangan ya. Sebelum membaca surat-surat Al-Quran semuanya dibolehkan, dan terspesial ini surat Al-Mulk mempunyai fadilah seperti itu. Ini motivasi menghafal yang kita dapatkan dari Riyadhus Shalihin dalam kajian yang belum lama kita ikuti. Jadi ibu-ibu sekalian, serta tampil online ini, RPS punya kajian rutin ya, bagi yang belum bergabung dengan grupnya ya. Kajian rutin bersama Ustadz Gurunda Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf dan bersama Ustadz Riyadhus Shalihin sekarang ini lagi membahas tema Taisirul Quran, kemudahan beral-Quran. Jadi diantaranya kemudahan menghafal. Dan beliau mengatakan bahwa menghafal merupakan salah satu cara menjadi keluarga Allah di dunia. Karena ada hadis bahwa nanti di dunia Allah akan punya keluarga di dunia, yaitu mereka itu adalah orang-orang yang ahlul Quran ya, yang rutin baca Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup ya. Dan terutama menghafalkan Al-Quran. Niat menghafal Al-Quran itu untuk takarub kepada Allah. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai penguasa langit dan bumi, mendekat kepada Allah. PDKT kepada Allah. Kalau dalam dunia politik kita perlu PDKT dengan penguasa-penguasa, apakah gubernur, bupati, wali kota gitu ya, untuk mendapatkan order katakanlah, maka sangat penting sekali kita PDKT kepada Allah, mendapatkan berbagai hal yang kita inginkan dari Allah, termasuk rezeki, termasuk kesehatan, keberkahan, ketenangan, dan yang terlebih penting adalah keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian jangan berorientasi pada target. Usaha saja terus, harapan hasil itu hadiah dari Allah. Jadi kegiatan menghafal kita ini tidak berorientasi kepada target. Karena masing-masing kita punya perbedaan ya dalam kecepatan menghafal, dalam mungkin nggak tahu apakah kecerdasan atau bukan gitu ya. Ada yang merasa lambat menghafal, ada yang merasa cepat gitu ya. Jadi semuanya menghafal, dan yang lambat jangan kemudian insecure gitu ya, kemudian minder yang lambat menghafal, karena targetnya bukan hafalnya, tapi targetnya itu adalah proses menghafalnya ya. Buat apa cepat hafal, tapi kalau kemudian berhenti dan tidak membaca lagi dan tidak berusaha lagi. Buat apa cepat hafal kalau untuk itu? Kalau bagi yang cepat hafal itu harus disyukuri, dan itu menjadi anugerah dari Allah bahwa kita bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dengan cepat, dan insya Allah akan banyak yang bisa kita hafalkan dari surat-surat Al-Quran ini, dan semuanya bisa menjadi wirid kita ya ketika kita bisa menghafal. Karena ketika kita menghafal, karena ketika kita hafal, kita mau membaca Al-Quran dalam posisi apa saja, di mana saja bisa gitu ya. Berbeda dengan yang tidak hafal, harus cari mushaf gitu ya, buka aplikasi HP Quran gitu ya, dan seterusnya. Tapi bagi yang hafalannya lambat, maka itu jangan menjadi hal halangan, karena yang dinilai Allah adalah interaksinya gitu ya, interaksinya. Karena hadis Rasulullah mengatakan al-mahiru bil Quran ma'as sahwatil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yata'u fihi wa huwa alaihi syakun falahu ajran. Orang yang mahir Quran itu posisinya nanti bersama makhluk-makhluk mulia, para malaikat,
di tempat yang mulia. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran terbata-bata dan dia punya kesulitan dalam mengucapkannya, dia tetap mendapatkan dua pahala, gitu ya. Dan tujuannya kembali ke kata korup kepada Allah, bukan target akhir hafal surat-surat tertentu. Semua terus kita usahakan dan mudah-mudahan Allah menghadiahkan kita eh, hafalan surat yang kita inginkan sebanyak-banyaknya. Kita masuk kepada tadabbur imlan dan mentafsir. Yang dimaksudkan, yang saya maksudkan dengan implementasi itu adalah uh, implementasi pelaksanaan, gitu ya, pelaksanaan ayat, uh, penghayatan dan pelaksanaan ayat itu. Jadi uh, setiap ayat yang kita baca, kalau bisa kita bisa tadabbur. Kita kemarin sudah mengikuti kajian mudahnya tadabbur bersama Ustaz Ridho Solehin. Bagi yang tidak bagi yang tidak mengikuti nanti bisa mengulang di rekaman YouTube ada ya dari ATS, insya Allah nanti akan saya send. Ini saya contoh sharing aja tadabbur implementatif surat Al-Mulk ayat 1. Jadi tadabbur itu adalah memahami ya, mengulik ayat untuk mendapatkan pelajaran yang dapat kita laksanakan. Itulah kira-kira tadabbur ya, pengertian saya itu. Dari kata dabaro ya tadab baru, dabaro ya tadab baru, tadab buron. Tadab baro ya tadab baru, tadab buron. Dubur itu artinya belakang ya. Kita suka menggunakan kata dubur. Tapi sebenarnya maknanya di belakang. Tadabbur itu melihat yang di belakang. Apa yang dimaksud yang di belakang sebuah ayat itu apa? Yang ada di balik sebuah ayat itu apa? Gitu ya. Itu harus kita cari, dan kata Ustaz Jaz kemarin mudah karena semua orang bisa melakukan itu dengan perenungan, dengan pembacaan yang baik, dengan membaca terjemahannya, gitu ya. Kadang-kadang tadabbur itu kita dapatkan dalam kegiatan-kegiatan yang lain, gitu, bukan sekedar membaca Al-Quran. Kadang-kadang merenungnya itu bisa dengan cara apa saja, gitu ya. Bisa di kendaraan, bisa di dapur, gitu, bisa di mana saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah zat yang di tangannya kerajaan atas kekuasaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tabarok itu ada yang mengatakan maha suci, ada yang menerjemahkan maha berkah. Kita kembali kepada diksi yang dipakai barokah. Barokah itu satu akar kata dengan barokah ya, berkah, tabarokah, artinya maha berkah, artinya maha berkah. Jadi maha berkah alladzi isim mausul yang artinya yang, dia di tangannya, di tangan Allah, maksudnya al-mulk, kekuasaan atau kerajaan. Jadi ayat 1 ini mengatakan bahwa Allah itu maha berkah. Allah yang mempunyai, yang di tangannya ada kekuasaan, ada kerajaan, ada um, apa namanya, ada ada kekuasaan, kekuasaan mutlak. Itu ada keberkahan. Itu maha berkah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Uh, Berkah itu namanya kalau bahasa kitanya berkah, kalau bahasa Arabnya barokah. Artinya kebaikan yang bertambah dan bertumbuh, gitu ya. Kalau berkah itu dikatakan sesuatu itu berkah, kebaikannya bisa bertambah dan bertumbuh.
Jadi misalnya uang 100.000 bisa banyak manfaatnya gitu ya. Ada yang buat makan keluarga, ada yang buat sedekah gitu ya. Itu uang yang berkah. Kebaikan yang berlipat-lipat. Jadi tabarokah itu artinya maha berlipat-lipat kebaikan ini. Karena ini disandarkan kepada Allah. Kita sering menggunakan kata tabarakallah. Artinya Allah maha berlipat kebaikannya. Ini senada dengan ayat Al-Mulk 1 itu, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkah yang di tangannya kekuasaan atas alam semesta ini. Ada kata barakallah ini, jadi tabarakallah itu bukan semoga kamu dapat berkah artinya, tapi Allah ini adalah pujian kepada Allah. Tapi kalau barakallahu laka, barakallahu fika, barakallahu laki, barakallahu fiki, barakallahu lakum, barakallahu fikum, fikunna dan seterusnya, itu artinya semoga Allah memberkahi. Jadi akar katanya dari barokah yubarik. Kalau tabaroka ya tabarok ya. Satu akar kata tadi beda apa namanya, beda bentuknya, beda penambahan hurufnya. Ada lagi mabruk, kata-kata mabruk satu akar kata juga, semoga menjadi yang diberkahi ya. Mabruk. Kembali kepada ayat tabaroka, tabaroka Allah maha berkah, zat yang di tangannya kekuasaan alam semesta. Segala sesuatu yang di bawah kekuasaan atau kendali Allah itu semuanya ya segala sesuatu yang ada di alam semesta itu di bawah kendali Allah. Semua yang dalam kekuasaan Allah baik dan diberkahi. Segala peristiwa yang di dunia dalam lingkup kekuasaan Allah dan keberkahan Allah yang tampak baik maupun yang tampak. Jadi ibu-ibu sekalian, bahwa ayat ini mengajarkan kita bahwa kita harus berpikiran positif terhadap segala peristiwa yang menimpa diri kita, menimpa keluarga kita, menimpa siapapun gitu ya, baik itu positif maupun negatif, itu tidak lepas dari keberkahan Allah. Dan itu tidak terlepas dari kekuasaan Allah, dan Allah maha berkah. Apapun yang terjadi itu adalah kebaikan dari Allah yang berlipat-lipat. Saya kasih satu contoh bahwa ala kulli syai'in dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu di dunia ini terjadi dalam kekuasaan Allah, yang negatif maupun yang saya ingin mengulas sedikit tentang Al-Fatihah karena ini sebenarnya harusnya jadi materi tersendiri. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kenapa Al-Fatihah itu kita disuruh baca setiap sholat? Itu harus kita pahami maknanya secara benar ya, secara mendalam. Ayat kedua, kita langsung mengangkat ayat kedua karena ayat satunya basmalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bahwa kita harus memuji Allah 17 kali minimal dalam bahwa Allah itu adalah penuh dengan pujiannya. Segala sesuatu harus kita memuji kepada Allah. Allah tetap pantas dipuji atas segala yang Ia takdirkan terjadi, gitu, baik positif maupun negatif. Karena tadi Allah maha berkah atas segala sesuatu. Kemudian Rabbil Alamin artinya Allah itu menciptakan, memiliki, mengatur, memelihara, menyempurnakan, mendidik, dan disembah oleh seluruh alam semesta. Jadi segala puji bagi Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki, yang menyempurnakan. Jadi segala yang terjadi ini ada dalam rangka ini, dalam rangka Allah itu mengatur, memelihara, dan menyempurnakan. Jadi maka kita harus mengucapkan Alhamdulillah.
segala yang terjadi di alam dalam lingkup penciptaan Allah, pengaturan Allah, pemeliharaan dan penyempurnaan Allah. Penghayatan Al-Mulk dan Al-Fatihah ini agak seiring bahwa apapun yang terjadi kita harus memuji Allah. Yang tampak negatif kita juga harus bisa mengucapkan alhamdulillah. Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang membuat orang beriman tidak tentram dan bahagia. Dengan penghayatan Al-Mulk dan Al-Fatihah ayat 2 ini tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang membuat orang beriman tidak tentram dan bahagia. Meskipun mendapatkan peristiwa negatif, tragis, bahkan mengenaskan, gitu ya. Itu semua dalam koridor kekuasaan Allah dan keberkahan Allah tadi. Gitu. Belum lama ada seorang driver ambulan ya, PKS gitu ya, yang wafat ketika bertugas ke Jawa Timur, Jawa Tengah gitu ya, menabrak truk tronton kalau nggak salah ya. Dan bukan hanya beliau saja yang wafat, tapi juga penumpang di sebelahnya, dan mereka sedang mengantar jenazah ya. Saya lupa menuju ke Jawa Tengah mana. Itu sesuatu yang tragis menurut kita ya, kecelakaan. Tapi dari sisi rencana Allah, Allah punya rencana yang lain ya, terhadap orang-orang yang wafat fisabilillah seperti itu ada kebaikan Allah dan keberkahan Allah di dalamnya. Bagaimana? Karena mungkin Allah ingin memberikan kepada orang-orang yang beliau ambil itu kebahagiaan lebih tinggi ya daripada yang lain-lain. Kemudian contoh lain adalah peristiwa di Palestina. Ya. Bagaimana bisa disebut Allah itu maha berlipat kebaikannya dengan peristiwa di Palestina, di mana terjadi genosida, pembantaian yang terus-menerus sampai sekarang ya. Banyak korban dari kalangan wanita dan anak dan orang tua gitu ya, yang dilakukan oleh Israel. Itu kita harus tetap mengucapkan ya tabarakallah bila tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkah, Allah maha berlipat kebaikannya dengan peristiwa yang terjadi di Palestina pun gitu ya. Pembantaian yang dilakukan oleh Yahudi pun. Kita harus tetap bisa mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur Allah yang mengatur segala yang terjadi di dunia ini. Bisa jadi dengan peristiwa Palestina yang sudah skenario Allah, dan Allah mengatakan selalu dalam Al-Quran wa yadhkuruna wa yadhkurullah, mereka punya rencana orang-orang kafir dan Allah punya rencana wallahu khairul makir, dan Allah sebaik-baik berkah. Boleh jadi mereka punya rencana ingin menghabisi orang-orang Palestina, Gaza, Mujahidin, ya, Hamas ataupun Saraya Al-Quds dan lain-lain. Tapi Allah punya rencana lain. Allah ingin menunjukkan bahwa Mujahidin Palestina, tentara Islam yang komitmen dengan nilai Islam, yang hafal Al-Quran, mereka adalah prajurit-prajurit yang terkalahkan. Allah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ada superpower baru, kekuatan baru yang tidak terkalahkan, yaitu Mujahidin Palestina. Dalam segala keterbatasannya, mereka masih tetap melakukan perlawanan hingga sekarang dan bahkan merepotkan gitu ya. Sudah 8 bulan berjalan, Mujahidin Palestina tetap melakukan perlawanan. Dan tentara Israel itu mereka bangganya bisanya membunuh anak-anak perempuan gitu ya, tak berdaya gitu ya. Jadi nggak level banget gitu. Sementara Mujahidin Palestina nggak ada sekalipun mentarget penduduk sipil tak berdosa, apalagi anak-anak, apalagi perempuan gitu ya, secara sengaja gitu ya. Sedang prajurit
Israel ini sengaja gitu ya, dan nggak malu berbuat apa namanya yang kejam terhadap anak-anak dan ibu-ibu yang mereka tidak senjata dan tidak punya niat untuk melawan warga sipil biasa. Jadi dari sisi kehebatan maka prajurit Palestina, Islam Palestina lebih hebat daripada tentara Israel, dan Allah sedang membuktikan itu kepada dunia. Itu adalah satu keberkahan dari Allah, dan bisa jadi kebangkitan Islam, kemenangan Islam itu akan berawal dari Palestina gitu ya, karena dalam banyak hadis mengatakan begitu. Sementara di dunia Islam lain banyak yang tunduk kepada kekuasaan Barat. Tadabbur lain adalah tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah mengatakan seperti itu, bahwa maha berkah zat yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu. Jadi Allah itu selalu berkah, selalu baik, selalu kebaikannya berlipat-lipat. Berkah adalah kebaikan yang berlipat. Apapun yang dilakukan Allah tidak ada yang berlawanan dengan sifat Allah yang berkah tadi gitu ya. Nah, jadi kita yakin beriman seperti itu. Nggak mungkin Allah punya tujuan negatif dengan makhluknya, dengan umat beriman terspesial gitu ya. Seperti itu. Jadi kita yakin Allah akan punya dikatakan di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, kerajaan langit di bumi, alam semesta, baik yang di bumi maupun yang di langit gitu ya. Oleh itu maha berkah, maha baik, maha berlipat kebaikannya. Peristiwa-peristiwa yang tampak negatif tetap merupakan kebijaksanaan Allah yang mungkin kita tidak tahu apa hikmah di baliknya. Tapi kita harus husnuzon ya kepada Allah bahwa di baliknya ada kebijakan kebaikan yang banyak. Mari kita mencoba mengimplementasi itu artinya mengamalkan ayat satu ini ya. Coba kita meniru sifat Allah ya, karena ada perintah takhallaku bikhuluqillah, berakhlaklah seperti akhlak Allah gitu. Dalam hal yang dimungkinkan ya, bukan dalam hal yang tidak dimungkinkan, dalam hal yang terjangkau oleh manusia. Seperti misalnya pemaaf gitu ya, Allah Ghafurur Rahim, Allah Afuwun Ghafur, misalnya kita juga harus maaf kepada orang lain ya, kepada keluarga, kepada teman gitu ya, nggak boleh dendam, nggak boleh fokus dengan kesalahan orang. Allahumma innaka afuwun karim, Allah itu maha melupakan kesalahan-kesalahan manusia yang bertobat gitu ya, bukan hanya menutupi tapi mendelet bersih gitu ya. Afu dari itu doa kita pada bulan Ramadan, wahibul afwa bahwa anna engkau mencintai apa namanya orang ampunan, dan maka ampunilah saya hilang deletlah kesalahan-kesalahan saya secara bersih. Itu adalah sifat Allah. Dan kita harus meniru sifat Allah yang seperti itu. Kita nggak pemaaf kepada manusia. Kalau ada orang suami istri yang punya kesalahan satu sementara kebaikannya 9, nah maka jangan ingat kesalahannya, kita ingat kebaikan. Bahkan kalaupun kebaikannya cuma 3, kesalahannya 7 misalnya, kita tetap yang diingat adalah kebaikannya. Itu adalah aplikasi dari akun sifat pemaaf kita seperti itu. Karena semua orang kebaikannya bertingkat-tingkat ya, tidak ada yang ideal 100 seperti itu. Kemudian kita ingin mencontoh dari sifat Allah ini. Ketika kita mendapatkan kekuasaan, bisa mengendalikan sesuatu, kita gunakan semuanya secara positif. Bisa nggak kira-kira gitu ya? Apa yang ada di dalam genggaman kekuasaan kita gunakan. Contohnya HP gitu ya. HP itu dalam kekuasaan kita, mau dinyalakan, mau dimatikan, mau
style YouTube, mau style Instagram, Twitter, Facebook dan lain-lain itu dalam genggaman kita. Mau dibanting pun itu dalam genggaman kita. Kita nggak bisa nggak mencontoh sifat Allah ini bahwa semua yang dilakukan itu pasti baik. Ketika yang dilakukan itu baik, maka ya akan menjadi kebaikan buat kita sendiri gitu ya. Contohnya adalah ketika terjadi peristiwa hadisul ifki, seorang siapa namanya Siti Aisyah ketinggalan rombongan dalam sebuah peperangan, kemudian ditemui oleh penyisir ya. Penyisir itu petugas yang menyisir orang-orang yang tinggal di belakang, sahabat gitu ya. Akhirnya mereka pulang berdua, tentunya tidak berduanya Aisyah naik unta, yang sahabatnya itu jalan kaki. Nah, itu menjadi hadisul ifki dari gosip besar pada masa itu, dan di apa namanya disebutkan oleh orang-orang munafik menjadi fitnah buat Aisyah. Aisyah adalah selingkuh gitu ya. Salah seorang sahabiah, salah seorang siapa ya, salah sahabat bertanya kepada suaminya, dia tidak terpengaruh dengan gosip yang terjadi. Sahabatnya ini bertanya, mudah-mudahan kalau salah dibetulkan ya. Kira-kira kalau saya yang ketinggalan seperti itu, kamu percaya nggak kalau saya selingkuh? Kata sahabat kepada suaminya, saya tidak percaya gitu, karena kamu orang yang baik, orang yang alim gitu, orang yang solihah gitu ya. Kalau kamu saja tidak mungkin melakukan penyimpangan, apalagi Aisyah, dia jauh di atas kamu gitu. Jadi seseorang yang bisa menjaga kuasa perilaku dirinya, sesuatu yang di dalam kendalinya, maka dia akan dipercaya oleh orang lain gitu, kecuali orang-orang munafik tadi yang menebar gosip tadi seperti ini. Jadi implementasi dari surat Al-Mulk ini, apa yang di antaranya adalah apa yang dalam genggaman kita pastikan untuk kebaikan. Jadi seperti itu. Seperti Allah juga menggunakan kekuasaannya semuanya untuk kebaikan. Ini tadi ya, kenapa Allah takdirkan peristiwa perang Palestina, karena Allah ingin menunjukkan pada dunia kekuatan superpower tentara Islam di Palestina meski dalam keterbatasan. Ini adalah hikmah positif khusus dan kita kepada Allah. Jadi, kemudian juga terhadap para korban yang wafat ya, baik mujahidin maupun sipil, secara kasat mata mereka itu tragis ya, apa namanya, sangat 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 menyedihkan gitu ya, karena wafatnya banyak yang terkena senjata fosfor bahkan gitu ya, badannya hancur gitu ya, keping-keping, itu menyedihkan. Tapi kita harus yakin bahwa selagi mereka bersama umat Islam dan di barisan umat Islam, mereka semua syahid Islam. Dan ketika syahid, mereka itu Allah ingin mempercepat fasilitas keindahan akhirat untuk kaum mukminin Palestina. Itu slogan kita ya. Slogan kita seperti itu. Kasat mata mereka mengerikan, tapi sebenarnya mereka sedang dijemput Allah untuk masuk kepada alam berikut yang lebih baik. Bukan hanya sekarang saja ya, umat Islam, umat beriman itu mendapatkan perlakuan yang sadis dari musuh-musuhnya. Kalau Bapak Ibu baca surat Al-Buruj, wassama ida tilburut wal yaumil mau'ud wa syahidul masjid qutila ashabul usbud. Kisah ashabul usbud tentu semua ada membaca ya, yaitu orang-orang yang dibakar di dalam parit karena keimanan mereka. Ceritanya panjang, nanti silakan dibaca. Jadi pernah terjadi dalam sebuah kerajaan negara bangsa di Yaman. Jadi
orang-orang beriman itu disuruh semuanya masuk kepada parit yang dibuat oleh raja dan pasukannya. Karena raja sudah kesal, sangat kesal gitu, dan tidak ada yang menolong mereka, tidak ada mujahidin, mereka nggak punya mujahidin, bahkan orang beriman tidak punya mujahidin. Tapi mereka dengan sukarela masuk ke dalam parit-parit api ya, parit-parit api yang dibuat sungai-sungai, parit kayak sungai gitu, tapi nggak ada airnya, yang adanya malah api gitu. Jadi peristiwa mengerikan begini pernah terjadi saat peristiwa Ashabul Ukhdud. Mungkin ratusan ribu yang masuk parit api itu ya. Silakan dicari sejarahnya tentang Ashabul Ukhdud. Dan ini ceritakan dalam surat An-Nahl, idhum 'alaiha qud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Bahkan peristiwa ini menjadi tontonan buat para raja. Hum 'ala mu'minina syuhud wa hum 'alaiha qud. Wa man naqamu minhum illa ayyu'minu billahil azizil hamid. Mereka tidak disiksa demikian kecuali karena mereka itu beriman kepada Allah yang aziz dan hamid. Alladzi khalaqu mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah pun menyaksikan yang demikian. Ini innal fatanu mu'mina wal mu'minati ma'atin falahum ada jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang beriman itu, mereka akan menjadi penghuni jahanam. Waladina amanu wa amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan orang-orang yang beriman yang disiksa tadi akan mendapatkan kebaikan surga yang di bawahnya sungai mengalir itu ya. Jadi di dalam bencana seperti itu Allah punya rencana lain ya, punya rencana kebahagiaan buat umat beriman. Seandainya ditawarkan kepada iblis masuk surga, apa namanya, ditawarin surga gitu, apa namanya, lebih cepat gitu, pasti kira-kira gimana? Ingin hidup lebih lama atau ingin cepat masuk surga? Harusnya ingin cepat masuk surga ya. Tidak ingin hidup berlama-lama. Ngapain hidup lama-lama kalau surganya nggak pasti? Mendingan cepat meninggal tapi surganya pasti. Kalau ada fasilitas yang lebih cepat dalam tol ke surga, kenapa tidak kita pilih gitu ya? Itu ibaratnya seperti itu. Itulah yang dilakukan para mujahidin, para sahabat ketika berjihad seperti itu. Mereka dulu ketika berjihad, mereka melemparkan kurma, bekal-bekal kurma yang mereka bawa, hanya ingin menyebut syahid dan cepat masuk surga. Jemaah mungkin ini beberapa implementasi dari surat Al-Mulk. Mohon maaf jika kelamaan. Ini sharing tadabbur saja. Surat ayat 1 ini harus menerbitkan tabarakalladzi biyadihi. Itu harus membuat kita ridho dengan segala sesuatu yang terjadi, yang menimpa diri kita, yang menimpa saudara kita, yang menimpa kaum muslimin di seluruh dunia. Gitu. Semuanya dalam koridor keberkahan Allah, yang Allah memantau semua yang terjadi itu, dan Allah sedang memberikan keberkahan. Kita nggak tahu keberkahannya apa saja yang diberikan Allah, karena kita yakin, kita husnudzon ya, kita husnudzon bahwa segala yang tampak negatif itu sebenarnya baik, sebenarnya baiknya. Ada ayatnya seperti itu ya, sebenarnya baik. Kemudian kita harus bersyukur, selalu bersyukur dalam segala kondisi, negatif maupun positif, positif maupun negatif. Karena bisa jadi dalam kesulitan, dalam bencana, dalam musibah, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang baik buat kita. Ini sering terjadi ya. Musibah itu berbuah kepada keberkahan.
musibah itu bisa mengundang hidayah yang berlipat-lipat. Bagaimana para pengungsi Gaza yang dalam keterbatasan mereka tetap semangat untuk menghafal ya, semangat untuk tilawah, semangat untuk setoran gitu ya. Kita sudah sering lihat di video. Kemudian lagi salah satu implemen berikutnya adalah kita harus tawakal kepada Allah atas segala peristiwa yang terjadi menimpa diri kita. Tawakal itu menyerahkan urusannya kepada Allah. Kita ikhtiar maksimal. Ya. Adapun hasil akhir kita serahkan kepada Allah. Dan kita husnuzon dan kita ridho dengan apapun yang direncanakan Allah. Dan kita husnuzon bahwa semuanya membawa keberkahan. Gitu. Itulah kira-kira ayat 1 surat Al-Mulk tadi disinergikan dengan surat Al-Fatihah. Segala sesuatu itu harus kita syukuri karena semuanya masih dalam lingkup kuasa Allah yang sangat terpuji, yang sangat berkah, maha berkah, yang keberkahannya berlipat-lipat baik negatif maupun positif. Kita husnuzon selama kita berada di jalan Allah, selama kita berjuang untuk Allah, untuk menjadi hamba yang baik-baiknya, insya Allah semua takdir Allah itu baik buat kita. Yang tampak negatif maupun positif. Mungkin sementara itu Bapak Ibu Rahimahullah sharing dari saya. Mohon maaf ini juga lagi latihan jadi jika banyak yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Selanjutnya nanti kita akan langsung setoran itu. Ini alhamdulillah sudah 12 orang. Nanti Kak Maktu, Kak Saima yang memandu ya. Tadi saya mencoba curriculum tapi pada nggak bisa ya. Curriculum ada agak anehnya kayak. Ada yang bisa nggak melihat tanda ini nggak? Sama aja. Nggak ada. Kalau satu itu masih membentuk suatu. Mungkin kita perlu latihan ya. Ini sebenarnya ruangan Zoom ini bisa dibagi dua. Jadi yang satu ruangan satu, yang satu ruangan dua. Bahkan dibagi 10 pun bisa kalau ada 10 kelompok gitu ya. Maka kalau tidak bisa ya mungkin sebagian grup 2 mungkin keluar pindah ke video call ya. Kelompok berapa? Kenapa? Kelompok berapa yang? Kelompok 2 pindah ke video call. Berarti kelompok 1 tetap di sini. Tidak sama Kak Tuhannya. Dari saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 berarti tetap di sini.